Terus bagaimana Rasulullah kalau ada orang berbuat baik, apakah aku balas dengan kebaikan? Itu mah biasa. Yang istimewa adalah orang jahat kepadamu dan kau balas dengan kebaikan. Itulah istimewa. Mencaci kita, mengolok kita, ternyata dengan itu semuanya kita malah membalas dengan kebaikan. Malam ini kita akan menjadi orang istimewa. Ayo kita mulai. Mulainya dari yang sederhana. Pastikan mulai hari ini kita membiasakan lisan kita mengucapkan kebaikan untuk orang-orang yang membuat kita marah. Kalau Anda punya permasalahan dengan saudara, pastikan malam ini jangan Anda menunda, esok hari jangan-jangan buru mati. Semoga panjang umur semuanya. Ingat, malam ini kita merenung siapa yang punya masalah dengan kita, yang hati kita marah dengan kita, dia yang kita dendam dengan dia, yang mengganggu kita, mengambil uang kita, pinjam duit gak balik-balik dan seterusnya. Hanya janji. Cari dia. Setelah ketemu, pastikan Anda memulai kebaikan dengan dia. Kebaikan tidak harus Anda beri uang. Ntar dulu ngasih uangnya besok atau minggu depan atau depan. Akan tapi mulailah saat ini dengan mendoakan dengan doa kebaikan. Kenapa kita fokus ke doa? Supaya kita tidak biasa dengan lisan yang kotor. Mendoakan dengan doa kebaikan. Kurang ajar banget dia tuh, pinjam duit nggak balik-balik. Katanya bulan ini akhir bulan aku cari nggak ada di rumahnya. Pergi katanya. Tak taunya saya cari di belakang, ada di belakang rumah ngitung duit lagi. Setelah itu malah diusir saya. Kurang ajar. Nanti malam awas ya. Nanti malam sholat malam yang khusyuk 2 rakaat. Ya Allah, berdoa ya Allah. Temanku, tetanggaku itu kurang ajar banget ya Allah. Aku pinjemin duit ternyata malah begitu ya Allah. Maka aku mohon dari di malam mulia ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangganya ya Allah. Berikan segala kebaikan ya Allah. Coba kalau Anda mendoakan dengan rezeki yang banyak, lalu rezekinya cukup, apa yang terjadi? Dia akan bayar utang. Ilmu ini ilmu penting malam ini, maka jangan Anda kelewat. Yang main handphone ditahan dulu handphonenya, kan begitu, biar konsen. Sebab kalau tidak konsentrasi belajar ilmu ini ngambang. Ya, awas, ini ilmu terpenting. Biarpun ilmu fikihnya selangit, ilmu akidah selangit, tapi kalau ini ilmu nggak punya ilmu ini, hidupnya susah, sengsara. Ini ilmu baginda Nabi SAW. Maka yuk serius sedikit. Malam ini yang serius, kita bersihkan hati kita. Jangan mencari orang yang baik, kita doain dengan doa baik. Karena biasa, tapi orang-orang kurang ajar mencaci kita, mengolok kita, saudara kita boleh pada kita. Bisakah kita mendoakan dengan doa kebaikan? Kita ini biasakan kalimat baik. Sebab kalau orang biasa kalimat jelek, seorang ibu pun kadang ngomong sama anaknya, "Rasanya mana? Dasar kau anak, kata jangan doa." Itu bagaimana? Kau dasar anak marah. Itu apa? Karena dia salah lisan. Padahal dia nggak mau dia, cuman dia berdasar lisan, dia salah lisan jelek, maka ngomong jelek. Aneh itu dasar anak durhaka, neraka kau. Coba tetangganya semua ngomong amin gitu. Karena dia nggak mau sebetulnya, cuma lisannya lisan jelek dia. Maka jangan dia salah lisan jelek. Dia pun orang itu kaya dikutuk nggak belum kutuk. Termasuk seandainya kita tidak mengutuk Abu Jahal, nggak mengutuk Fir'aun, nggak ada dosa kita. Kita dia nggak mengutuk Fir'aun, kita nggak mengutuk Abu Jahal, nggak dosa kita. Bagaimana kita mencaci mengolok saudara kita, umat Nabi Muhammad SAW? Ayo kita biasakan. Justru sebaliknya. Ngerti banget orang. Astagfirullah. Ya Allah, semoga dia jomblo lama-lama ya Allah. Semoga dapat jodoh ya Allah. Rezekinya banyak ya Allah. Termasuk doain mantan tuh, jangan dendam sama mantan suami, mantan istri. Kadang-kadang ini bahaya, membenci mantan suami. Yang diajak benci anaknya diajari juga. Nah, tahu nggak kalau bapakmu dulu? Akhirnya anaknya menjadi pembenci bapaknya. Ibu yang paling bodoh mengajari anaknya jadi mendendam. Memang bapaknya mungkin jelek, jahat dia, kasih nafkah segala macam. Tidak harus anaknya jadi benci. Mungkin anaknya tahu justru akan ibu saya, mau dengar apa? Ayah, kenapa ayah? Ayah tidak tanggung jawab, ayah tidak peduli, saya benci. Tidak boleh sayang. Ayah adalah ayah yang selalu terjadi di dunia. Ayah. Memang mama tidak cocok sama anda sudah selesai, tapi kau tidak akan bisa dengan ayah. Kau harus baik, kau berjanji, kalau sukses kau akan merawat ayahmu. Berarti sayang, wah ini baru ibu yang manja.
Bukan malah begitu, satu tahu mukanya ibunya, tahu tidak kayak aku dulu. Aku tahu diambil. Dasar. Sama seorang suami juga begitu. Kalau sudah cerai, makanya ada broken home itu dalam Islam nggak ada seharusnya. Perpisahan tapi anak jangan hancur. Tapi sebabnya itu kalau menjadi hancur apa sebabnya kita biasa ngomongin gitu kan orang biasa mencaci, biasa marah. Tapi kalau kita biasa dengan keindahan pokoknya deh kita malam ini kita mulai dengan siapapun yang bermasalah dengan kita doakan dengan doa kebaikan. Bayangin saja tetangganya tokonya gede, sama-sama kita tokonya gede, tokonya besar, yang belanja banyak, kita punya toko kecil. Kira-kira bisa nggak Anda doanya gini, ya Allah, tetanggaku tokonya gede, yang belanja banyak, kaya raya itu, ya Allah, tambahkan kekayaannya, ya Allah, semoga tokonya tambah ramai, ya Allah, bisa nggak itu? Repot ya. Doanya kok nggak enak banget. Mending doa sendiri ini, berarti Anda memang perlu belajar hari ini. Anda perlu belajar. Sebetulnya ada bibit tinggi di hati Anda. Anda harus ngakui itu. Karena doain susah, dan memang semuanya ngakui harus ada. Gak ada orang gak punya bibit tinggi di hatinya. Jangan ngomong, oh aku gak punya dendam, aku gak punya dengki. Para waliullah itu bukan tidak punya dengki, bukan tidak punya dendam, akan tapi dendam dan dengkinya dirubah. Saya marah, seorang waliullah itu, aku marah dengan dia. Kenapa aku marah dengan dia? Allah ya, gara-gara aku marah. Oh, adik anakku, tolong kirim hadiah kepada orang itu, dan aku lagi marah dengan dia. Makanya jangan GR kalau ada kiai ngasih duit kepada Anda, jangan-jangan Anda bikin kesel sama dia. Dia ingin membersihkan hatinya, jangan-jangan karena dia tak mau bakar hati. Jangan GR usah dibaikin sama dia, padahal Anda bikin kesel, jangan-jangan. Maksudnya apa? Para kekasih Allah itu bukan tidak ada dendam, ada dendam, tapi dirubah. Namanya jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Kalau nggak ada dendam jadi malaikat, nggak ada penyakit hati, ada penyakit dendam tapi dipangkas sehingga menjadi hilang. Hawa nafsu ada dalam diri kita untuk melambung tinggi. Semua punya hawa nafsu, ada marah dan sebagainya. Waliullah bisa dagang, ramai setiap hari pasar, ujung-ujungnya istighfar, menambah kebaikan dan seterusnya ada. Baik, yang jelas kita harus bersihkan hati dengan memulai kita mendoakan. Tapi tadi lihat tetangganya kaya, duitnya apa, toko yang gede, toko kita yang beli hanya beli gula 2 kilo, bawang 1 ton. Aduh, masa doain tetangganya, ya Allah yang tokonya gede, ya Allah, semoga tambah kaya. Wah, berat itu. Apalagi sambil ngomong, Pak, Bu, kelihatannya pelanggannya banyak banget, nanti parkirnya di rumah saya nggak apa-apa, bisa ngomong gitu nggak? Bahkan yang ada, parkirnya sampai di sini. Awas hati-hati, bibit ngiri nggak boleh, bibit tinggi nggak boleh ada pada kita. Kita pangkas saudara. Nah, kita mulai dari sini saja ini, para bapak. Kita biasakan doa. Suatu ketika ada calon. Alhamdulillah kita baik dengan siapapun. Jadi ada calon merah, putih, kuning, hijau. Saya nggak beda-bedain. Ada suatu kita calon di Cirebon sana. Ada satu calon pejabat datang malam-malam. Memang kalau datang nggak usah rame-rame, doa minta. Buya tolong doain, saya pengen. Anda ini tulus mau jadi pejabat nih, betul karena Allah. Betul. Anda menginginkan jadi pejabat atau ingin membangun negeri? Pengen bangun negeri. Baik, kalau bangun negeri ya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga ya Allah. Lawan saya yang namanya itu ya Allah, kalau memang dia pantas jadi bupati, jadikanlah saya bupati ya Allah. Dia nggak niru ya, dia bukan itu maksud saya. Lu maksudnya apa? Saya pengen jadi bupati. Wah, itu tidak niat benar ini. Kalau memang niat itu benar, siapapun yang jadi kan boleh, nggak harus kamu. Kadang-kadang ada orang boleh jadi bupati, boleh jadi bupati, tapi tolong karena Allah. Maksudnya jangan jadi bupati yang ngiri, jangan jadi gubernur yang ngiri, jangan presiden yang ngiri, yang bermusuhan. Nah, membersihkan hati itu penting. Ini belum selesai. Kita mencoba-coba merekam hati kita. Jangan-jangan Anda punya dendam ya. Jangan-jangan Anda punya orang dengan hati sendiri. Berbuat dengan kata. Coba kemarin itu aneh sekali. Subhanallah, resiko yang gede setan yang menurutnya. Biarpun itu
Orang fakir rebutan nulis, bukan saja orang kaya. Orang fakir tuh meja patah kaki bikin rebutan. Subhanallah, yang penting masuk neraka. Hati-hati yang punya usaha laris, hati-hati kotor yang musuh dengan saudaranya. Cuma semuanya kalau kita lacak, kenapa itu semua terjadi? Karena tidak pernah belajar membersihkan hati seperti kita sebutkan saat ini. Tidak pernah doakan saudaranya dengan doa kebaikan. Biarpun kita marah, kita doakan dengan doa kebaikan. Doa kebaikan. Saya teringat guru mulia Buya, saya ingatkan bahasanya waktu sebelum doa. Sederhana. Ya, yang ditanya. Doakan ustaz-ustaz di kiri kananmu yang seperjuangan denganmu, semoga mereka sukses dalam berdakwah. Itu saya dengar waktu jadi santri enteng. Ternyata waktu jadi saat jadi ustaz, nah saya doain dia.